Halo guys, balik lagi di Daniel Creative Studio. Nah, untuk vlog kali ini, pembahasan kita masih tentang audio. Nah, cuman ini berbeda karena, ya seperti judul yang bisa lu baca, gue bakal membahas terkait microphone dan speaker. Oke, mungkin buat orang merasa kayak, apa sih spesialnya microphone dan speaker, kayaknya gitu-gitu aja gitu ya. Seakan-akan tuh ya nggak ada bedanya lah gitu. Asal lu taruh di tempat yang dekat sama objek atau sumber suara, hasilnya toh sama aja gitu ya. Nah itu sebenarnya adalah suatu hal yang salah dan berbahaya malah gitu. Kenapa? Karena ketika lu salah memilih mikrofon atau menempatkannya, dikombinasikan dengan posisi speaker yang cukup dekat, maka akan ada masalah-masalah umum yang terjadi yang sangat-sangat nggak pengen lu dapetin atau sangat-sangat dihindari gitu. Nah, oleh karena itu gue bakal pertama bahas tentang mikrofon. Oke, pertama mikrofon itu ada dua jenis ya guys. Jadi pertama itu ada yang namanya mikrofon dynamic. Nah, mikrofon dynamic ini tidak membutuhkan sumber tenaga gitu. Nah, mikrofon dynamic ini punya membran yang akan bergetar. Nah, getaran tersebut akan diubah menjadi sinyal listrik yang nantinya melalui kabel akan dikirimkan ke mixer dan mungkin bisa diproses, diolah untuk nantinya menjadi suatu output suara lain gitu. Nah, untuk jenis yang kedua, ini namanya adalah condenser. Oke, hal yang sangat berbeda dari dynamic adalah dia punya backplate yang butuh ditenagain dengan phantom power 48 volt. Nah, ketika lu memasang mikrofon condenser ini tanpa phantom power, maka dia bakal mati, nggak ada suara yang keluar. Jadi ini sangat penting buat lu. Kalau lu menggunakan mikrofon kondensor, gunakan phantom power atau tidak ada suara sama sekali yang akan keluar. Nah, dengan adanya phantom power ini, apa sih gitu ya yang bakal didapetin dengan menggunakan kondensor? Pertama, ketika lu menggunakan kondensor, dia akan menangkap lebih banyak frekuensi dibandingin dengan ya tentunya mikrofon dynamic. Kenapa? Karena dia punya sensitivitas yang lebih tinggi gitu. Cuma nih, salah satu hal yang lu harus perhatiin ketika lu menggunakan mikrofon kondensor adalah lu harus sangat berhati-hati. Satu kali jatuh, kondensor itu bisa rusak. Nah, itulah kenapa mungkin lu bakal lebih sering nonton di TV kalau artis-artis itu lebih prefer untuk menggunakan mikrofon dynamic gitu ya, yang lebih kuat, bisa menerima beberapa tekanan-tekanan gitu. Dan kadang di panggung itu nggak butuh frekuensi yang sangat lebar gitu, karena cukup frekuensi suara manusia aja. Karena makanya ini hanya digunakan cukup sampai mikrofon dynamic aja untuk artis-artis yang bernyanyi di panggung. Nah, kalau kondensor biasanya dia itu menangkap paduan suara gitu, atau kadang-kadang digunakan untuk alat musik. Contohnya ketika lu mau mengambil suara dari piano, biasanya itu menggunakan dua mikrofon kondensor, atau lu pengen mengambil suara drum, itu menggunakan kondensor, dan mungkin alat-alat musik lainnya. Gitu. Oke, next. Yang bakal gue bahas adalah pola penangkapan suara gitu. Nah, apa sih nih pola penangkapan suara? Biasanya ini juga disebut dengan polar pattern. Nah, jenisnya itu ada 3 yang dikategorikan ya. Pertama adalah omnidirection. Nah, omnidirection ini polar pattern-nya itu melingkar gitu ya. Lalu unidirection itu ada 3 jenis, ada cardioid, ada supercardioid, dan hypercardioid. Dengan pola yang cukup berbeda ya. Dan yang terakhir itu bidirectional yang cukup berbeda juga terhadap unidirection dan omnidirection. Nah, tentunya gue akan bahas lebih lanjut. Nah, untuk omnidirection, lu bisa lihat di ilustrasi yang gue tunjukin di layar lu. Lu bisa lihat bahwa mikrofon itu menangkap suara dari segala arah gitu. Benar-benar dari segala arah. Jadi
penggunaan ini cukup berbahaya karena ini akan ada kemungkinan menimbulkan feedback ketika ada suara-suara yang tidak diinginkan dari arah-arah yang di belakang mikrofon gitu ya, di belakang. Nah, sedangkan untuk unidirection ini paling sering biasa ada di mikrofon dynamic ya gitu. Nah, di sini pola patternnya ada cardioid di mana dia itu 131 derajat ke arah depan mikrofon gitu. Ada supercardioid yang sedikit lebih kecil sudutnya dan hypercardioid yang lebih tipis lagi gitu ya. Nah, di sini biasanya dimanfaatkan oleh mikrofon dynamic agar dia terfokus suaranya dan tidak ada interferensi dari orang-orang atau sumber-sumber suara lain di belakang mikrofon atau mungkin di sampingnya. Nah, untuk yang terakhir, ini adalah bidirection. Ini benar-benar terarah banget, hanya 90 derajat saja gitu. Oke, selanjutnya untuk polar pattern itu yang paling penting ketika lu menggunakan mikrofon, lu bisa tahu tuh di manualnya ini gimana sih polar patternnya. Nah, di situ lu menyesuaikan dengan sumber suara yang mau lu tangkap gitu. Kebanyakan kondenser itu ya mungkin menggunakan tentunya ya yang omnidirection. Nah, itu tuh sangat bermanfaat karena terutama ya mungkin lu mau ngedenger mau nangkep suara dari paduan suara, itu dia bakal ngambil tuh dari semua yang mengelilingi si mikrofon tersebut. Nah, selanjutnya yang mau gue bahas adalah respon frekuensi. Nah, respon frekuensi ini penting banget karena ini sangat bergantung atau kondisi dari mikrofon ya, bisa dibilang ya. Karena tiap mikrofon itu punya respon frekuensi yang berbeda-beda. Nah, tentunya ini ada dua jenis. Yang pertama itu flat frequency response. Nah, flat frequency response ini datar gitu ya. Apa sih yang datar gitu ya? Jadi intinya hampir di seluruh rentang frekuensi itu dia tuh membesarkannya, gain-nya itu sama gitu. Nah, jadi ini tuh bakal kelihatan banget gitu ya. Yang ketika suaranya itu ada artis-artis yang suaranya mungkin di frekuensi rendahnya kurang kuat. Nah, ini tuh bakal kedengaran banget kan di mikrofon. Mungkin dia harus ngedeketin gitu kan mikrofonnya gitu ya. Nah, ini sangat-sangat standar lah, hampir di semua mikrofon itu flat gitu. Nah, selanjutnya itu ada yang tidak flat gitu ya. Yang nggak flat nih. Bisa lu lihat di gambar. Yang ini itu tidak flat, di mana dia itu membesarkan frekuensi yang tinggi gitu ya. Nah, di sini ini artinya ketika suaranya tinggi dengan jarak mikrofon yang sama, pasti suaranya akan meningkat. Nah, disinilah yang namanya shaped frequency response. Jadi kalau dari gambar ini, shaped frequency response ini, mikrofon ini, itu menurunkan bassnya, meningkatkan frekuensi tingginya gitu. Berbeda sama yang tadi gue tunjukin ya, yang flat ya. Yang flat itu dia rata tuh, dari frekuensi 50 sampai hampir 20.000 Hz gitu. Nah, oke. Di samping respon frekuensi, gue juga harus ngebahas nih tentang desain mikrofon sendiri gitu. Yang pertama yang paling sering lu lihat ya mungkin handheld microphone gitu, yang dipegang di tangan. Nah, ini sangat normal di kalangan artis-artis yang suka bernyanyi gitu ya. Ini memberikan kenyamanan ke arah manapun dia bisa arahin, bahkan jaraknya juga menentukannya. Karena yang tadi gue bahas, polar pattern, ketika makin jauh, ya mungkin suaranya makin kecil. Dan itu sangat kebantu ketika dia overpower di frekuensi tertentu gitu. Nah, handheld mic itu ada dua jenis ya. Jadi ada wired dan wireless. Wired itu yang ada kabelnya. Sedangkan yang wireless itu yang nirkabel. Biasanya menggunakan frekuensi radio frekuensi gitu ya. Nah, di sini ketika lu menggunakan wire, ini mungkin kelemahannya itu adalah ribet gitu ya. Kabelnya itu kemana-mana, kadang-kadang bisa kesandung. Sedangkan lu menggunakan wireless, itu sangat mudah
dia tidak ada kabel. Tapi yang berbahaya itu adalah bisa terjadi interferensi ketika radio frekuensi yang digunakan untuk mengirimkan sinyal dari mikrofon itu dipakai yang lain gitu ya. Nah, itu sangat berbahaya, bahkan kadang-kadang bisa terputus hubungannya karena sinyalnya tidak bisa tersampaikan hingga receivernya gitu ya. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi walaupun mikrofon wireless itu mudah, dia itu sangat mahal dibandingin dengan yang wire, dan resiko-resikonya jauh lebih besar. Jadi ketika lu menggunakan wireless, lu harus sangat-sangat berhati-hati supaya tidak ada kesalahan-kesalahan yang berbahaya ketika lu lagi melakukan live atau konser dan lain-lainnya. Lalu untuk mikrofon jenis yang kedua ada personal mic atau lavalier. Nah, lavalier ini yang biasa lu lihat nih. Nah, ini ditempelkan ke baju biasanya gitu ya, untuk menangkap suara dari sumber suaranya gitu. Di sini biasanya juga menggunakan wireless, tapi ada beberapa juga yang menggunakan wire gitu. Lalu yang selanjutnya ini adalah shotgun mic. Nah, shotgun mic ini biasanya kondensor ya. Nah, dia ini digunakan biasanya dalam perfilman, di mana tidak ingin terlihat objek mikrofon itu di dalam gambar gitu. Ini sangat-sangat baik ya, karena dia tidak akan ada objek mikrofon, tapi agak sedikit menambah beban karena harus ada orang yang megang pastinya dan memonitor gitu, supaya penempatannya sesuai dengan lokasi sumber suaranya atau orang yang sedang berbicara gitu. Nah, itu aja 3 jenis mikrofon yang pastinya kita harus ketahui gitu untuk orang-orang multimedia. Selanjutnya kita akan bahas bukan lagi mikrofon, tapi speaker. Nah, speaker ini sebenarnya 2 jenis aja yang mau gue bahas. Ya, karena kurang lebih itu dia punya karakteristik yang hampir mirip-mirip, dan hanya yang membedakan mungkin kekuatannya atau respon frekuensinya gitu ya. Dan itu bisa lu ketahui dari membaca manual book dari speaker tersebut. Dan itu cukup bermanfaat juga ketika lu adalah audio geek. Karena lu mau misalnya, oh gue pengen punya speaker di komputer gue yang cukup banyak bassnya gitu. Lalu lihat aja frekuensi respon di daerah frekuensi bawahnya, apakah dia tuh besar atau tidak gitu kan. Nah, tapi itu mungkin gue akan bahas lebih lanjut, karena itu kurang lebih sama seperti yang ada di mikrofon tadi. Yang gue bakal bahas adalah speaker aktif atau pasif. Nah, apa sih speaker aktif itu gitu ya? Apa sih speaker pasif itu? Nah, mungkin zaman dahulu orang itu taunya speaker tuh pasif gitu. Speaker pasif itu dia tidak ada amplifier di dalamnya. Sehingga ketika lu menggunakan speaker pasif, lu butuh tuh amplifier gitu yang biasanya tuh jaraknya cukup jauh dari dari speakernya gitu. Dan lu bisa ganti-ganti gitu. Biasanya sampai berapa megawatt. Bahkan sampai sekarang juga cukup banyak yang menggunakan speaker pasif kalau lokasinya seperti di tempat-tempat konser gitu ya. Membutuhkan tenaga yang super besar, misalnya 5.000 watt, 10.000 watt. Nah, tentunya baiknya kita menggunakan speaker pasif. Nah, yang sekarang itu speaker aktif cukup sering digunakan di ruangan-ruangan yang nggak terlalu besar gitu. Speaker aktif itu apa sih? Ya, contohnya itu seperti speaker yang ada di Bluetooth gitu ya. Speaker Bluetooth itu udah termasuk speaker aktif. Karena dia udah ada amplifiernya. Lu tidak perlu lagi menambahkan pengeras suara atau amplifier pembesar energi gitu. Itu udah bisa lah sekarang speaker-speaker yang ukuran yang nggak terlalu besar ditanamkan amplifier di dalamnya. Sehingga itu memberikan versatility ya. Sehingga lu bisa bawa-bawa kemana-mana gitu. Atau tempatnya juga tidak butuh 2 box besar gitu ya, speaker dan amplifier, sehingga lu bakal menghemat tempat gitu. Nah, cukup di situ gue ngebahas speaker dan mikrofon. Nah, sekarang yang gue bahas itu adalah masalah umum ketika lu mengkombinasikan 2 hal tersebut, mikrofon dan speaker gitu. Ketika gue tadi bahas tentang mikrofon, tentunya lu bakal tahu kan gimana menggunakan mikrofon dengan baik, memilih mikrofon dengan baik gitu ya, ditentukan dengan tentunya
sumber suaranya tuh apa gitu ya, berapa banyak orang gitu. Nah, disinilah penting untuk lu tahu batasan antara mikrofon dan speaker gitu. Karena ada dua masalah-masalah yang sering terjadi secara umum, yaitu pertama adalah feedback. Nah, feedback itu yang biasanya tuh kalau lu denger tuh ada suara nging, itu cukup kenceng dan itu sangat-sangat nyakitin telinga orang gitu. Nah, itu terjadi ketika suara yang ada dari mikrofon masuk ke speaker dan masuk lagi ke mikrofon. Ketika itu terjadi, sumber suara itu akan di-amplify sampai ke tidak terhingga desibelnya. Makanya suaranya sangat sakit dan akhirnya orang-orang bakal, wah parah banget gitu ya. Dan mungkin ketika lu di bidang audio sampai itu terjadi, orang bakal sangat kesel sih sama lu gitu. Apalagi lu sebagai seorang sound engineer gitu. Nah, oleh karena itu, lu harus sangat-sangat memperhatikan peletakan mikrofon, besar amplifying-nya, jaraknya terhadap speaker. Jangan sampai akhirnya bisa terjadi feedback gitu. Nah, kadang-kadang juga lu bisa memainkan frekuensi-frekuensi tertentu yang memungkinkan terjadinya feedback. Ya, balik lagi itu karena respon frekuensi ya. Jadi, tolong lu bisa cek lebih lanjut lagi tentang apa itu respon frekuensi kalau lu masih belum ngerti. Dan pelajarilah itu karena feedback itu sangat nggak enak ya guys. Oke. Yang kedua, masalah umum yang suka terjadi adalah interferensi fasa akustik. Nah, ini terjadi ketika ada pantulan-pantulan dari objek lain. Gitu. Contohnya nih, di gambar yang gue kasih, ketika ada orang ngomong di mimbar dan ada kaca misalnya di sebelahnya, ini akan masuk dua suara dengan jumlah waktu yang berbeda. Gitu. Ini mungkin tidak separah feedback gitu ya, rasanya gitu. Cuman akan memberikan efek gema gitu. Sehingga ketika lu ada objek di dekat sumber suara, ya kalau bisa jangan yang memantul gitu. Bahkan kalau di studio lu tahu kalau menggunakan busa-busa agar suaranya itu tidak ada pantulan. Nah, satu objek yang sangat-sangat mudah untuk memantulkan suara itu kaca gitu. Jadi ketika lu punya ruangan yang banyak kacanya, kalau bisa itu lu tutupin dengan material yang menyerap suara agar tidak memantul kemana-mana dan tidak membuat terjadinya interferensi fasa akustik. Oke, segitu aja untuk video gua. Yang kali ini, like, subscribe, and comment seperti biasa supaya channel gua ini, Daniel Creative Studio, bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Gua berharap kalian semua bisa tetap sehat dan kalian semua bisa belajar dari YouTube gua. Doain aja supaya gua bisa bikin lebih banyak video terkait multimedia ke depannya. Goodbye.